Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Edi Anggur Caksono dengan NIM 1041606 dengan dosen pembimbing Dr. Dini Dewiyanti Tantarto IRMT. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil sidang akhir saya yang berjudul Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan Astronomi bagi Anak sebagai sarana pembelajaran ilmu pengetahuan astronomi. Pertama, pembahasan singkat mengenai Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan Astronomi bagi Anak. Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan adalah satu sarana pembelajaran luar sekolah untuk menumbuh kembangkan budaya ilmu pengetahuan secara mudah, menghibur, berkesan, dan kreatif. Lalu, astronomi adalah bidang ilmu yang mempelajari secara ilmiah tentang angkasa dan segala isinya. Hal tersebut melingkupi bintang, planet, satelit, asteroid, dan komet hingga benda-benda langit di luar tata surya kita. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan Astronomi bagi Anak adalah suatu sarana pembelajaran luar sekolah yang menggunakan metode menghibur, berkesan, dan kreatif agar mudah dipahami oleh anak-anak terhadap bidang ilmu yang mempelajari tentang luar angkasa. Lalu ada data proyeknya. Lokasi ini terletak di Jalan Sentia Square Barat, Medang, Kecamatan Pagedangan, Tangerang, Banten. Dengan luas 1,3 hektar, KDB 50%, GSB 5 meter, dan KRB-nya 4. Dalam radius 1 km dari site terdapat stadion bola, pemukiman warga, perumahan, kampus, sekolah, dan rumah sakit. Untuk tema dari bangunan ini adalah Joyful in Edutainment, yang mana merupakan metode belajar yang menyenangkan dan tidak tegang, serta menciptakan keriangan. Joyful in Edutainment ini memiliki 4 konsep utama, di mana 4 konsep tersebut melambangkan setiap metode. Yang pertama ada metode somatik. Somatik ini merupakan metode pembelajaran melalui sentuhan. Lalu ada auditori, di mana metode ini menggunakan suara sebagai media pembelajaran. Lalu ada visual, di mana menggunakan elemen visual sebagai pembelajaran, dan intelektual, di mana menggunakan nalar sebagai metode pembelajaran. Lalu untuk penerapan ke dalam bangunannya, untuk somatik dapat melalui material dan bentuk, auditori melalui penataan tapak, visual melalui fasad dan warna, dan intelektual melalui zoning. Di sini dapat kita lihat di blok plan ini, bangunan ini memiliki fasad muka yang mengarah ke utara, yang mana juga merupakan sisi panjang dari bangunan ini, sehingga bangunan mendapatkan sinar matahari yang merata di sepanjang harinya. Terdapat beberapa fungsi utama dari bangunan ini, yaitu sebagai bangunan edukasi, sebagai bangunan hiburan, dan bangunan ekskursi. Lalu di sini ada site plan. Pada site plan ini dapat dilihat bahwa bentuk gubahan massa ini berangkat dari 3 massa utama berbentuk lingkaran yang diletakkan di dalam site, memanjang dengan tujuan untuk memanfaatkan bentuk site yang tidak rapi sehingga dapat memaksimalkan dari luas site. 3 massa ini saling dihubungkan sehingga membentuk satu bangunan yang masif. 3 massa dari bangunan ini juga menggambarkan 3 zona utama, yang dimana setiap zonanya memiliki pengalaman ruang yang berbeda. Yang pertama ada zona edukasi, lalu ada zona interaksi, dan ada zona animasi. Pada zona edukasi di sini fasilitas atau wahana yang disediakan lebih ditekankan terhadap edukasi. Lalu yang pada zona interaksi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di zona interaksi ini lebih diarahkan kepada interaksi antar manusia, antar pengunjung, maupun antar pengunjung dengan pengelola. Lalu pada zona terakhir ada zona animasi, di mana zona animasi ini sebagai zona akhir
dari perjalanan sekuens yang berada di dalam bangunan ini. Pada gambar perancangan denah ini dapat dilihat terdapat beberapa fasilitas yang dapat menggambarkan dari fungsi-fungsi utama bangunan. Fasilitas yang tersedia disesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan pengunjung. Terdapat beberapa fasilitas yang disediakan demi menjaga kondisi kesehatan pada masa pandemik ini, dan juga terdapat beberapa fasilitas yang memiliki peruntukan lebih karena menyikapi intensitas pengunjung yang datang ke bangunan. Untuk fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan pengunjung itu seperti restoran, kafe, lalu ada perpustakaan dan toilet yang mana dapat menunjang dari kegiatan utama pengunjung datang ke bangunan ini. Lalu ada fasilitas yang disediakan demi menjaga kesehatan ini. Di sini pada area lobi sebelum masuk ke dalam bangunan terdapat sebuah checking room atau ruangan untuk deteksi bagi pengunjung yang datang untuk dicek suhunya sehingga dapat menjaga keamanan dalam bangunan. Seperti yang kita tahu di masa pandemik seperti sekarang, kesehatan merupakan sebuah keutamaan. Lalu juga ada fasilitas yang memiliki peruntukan lebih karena intensitas pengunjung yang datang ke bangunan. Di sini adalah karena ini merupakan sebuah bangunan edukasi entertainment yang seringnya digunakan pada akhir minggu. Pada hari-hari biasanya kemungkinan tidak banyak yang datang, sehingga pada area wahana terbang atau indoor skydiving ini bisa dialokasikan untuk digunakan bagi para komunitas yang indoor skydiving seperti itu. Lalu beberapa fasilitas yang berada di dalam bangunan ini juga memiliki keterkaitan dekat antar ruang atas dan bawahnya, seperti ruang indoor skydiving itu di mana ruangan menerus dari basement sampai lantai 2 karena dari indoor skydiving itu memang kan membutuhkan sebuah sirkulasi vertikal yang cukup luas, sehingga dari lantai basement untuk ruang mesinnya dan lantai 1 dan 2 untuk area wahananya. Terdapat juga fasilitas yang mana antara ruang atas dan ruang bawahnya menjadi kesatuan sehingga menciptakan sebuah ruang baru dengan pengalaman yang menarik. Itu tadi indoor skydiving. Lalu ada ruang-ruang yang berada di dalam bangunan ini menyesuaikan dengan tema utama dari bangunan dan menghasilkan beberapa konsep, dan konsep-konsep tersebut diterapkan dalam bentuk yang lebih mikro seperti bentuk, pemilihan material, warna, pencahayaan, dan penghawaan ruangan agar dapat membawa pengalaman ruang pengunjung lebih dekat lagi dengan astronomi. Di sini nanti dapat kita lihat pada area zona 1 atau zona edukasi ada ruang-ruang tematik yang menggambarkan 8 planet yang ada di tata surya kita. Di sini bisa kita lihat mulai dari Merkurius. Di sini Merkurius ini kan sebagai planet terkecil dan terdekat. Nanti si konsepnya itu dia akan memiliki ruangan yang sempit dan juga hawa yang panas. Lalu Venus di mana disebut sebagai planet kedua. Lalu ada Bumi, lalu Mars, lalu Jupiter, lalu Saturnus, lalu Uranus, lalu Neptunus. Dan juga di sini terdapat ruang tematik rasi bintang dan penjelajahan manusia ke luar angkasa serta pengaruh astronomi ke kehidupan sehari-hari. Di sini setiap ruangan diterapkan konsep karakter dari si planetnya, di mana planet-planet dari setiap planet memiliki karakter yang kuat sehingga diambil garis besar dari setiap planet. Lalu untuk sistem struktur bangunan ini memiliki 3 bagian: substructure, midstructure, dan upper structure. Sistem substructure pada bangunan ini menggunakan pondasi tiang panjang karena keterkaitan dengan struktur di atasnya yang menggunakan bentang lebar dan juga bertingkat. Lalu untuk sistem midstructure ini menggunakan struktur beton bertulang
untuk menyalurkan beban atap ke tanah melalui fondasi tiang panjang tadi. Lalu sistem upper structure di bangunan ini menggunakan struktur truss baja di 4 titik di dom 2 dan di bagian ekspan belakang 2, dimana menggunakan material penutup atapnya itu bitumen yang dikombinasikan dengan area dak beton di beberapa titik seperti di area tengah dan di bagian yang zona utama, zona 1. Untuk fasad yang diterapkan pada bangunan ini tidak terlalu banyak bukaan karena konsep dari untuk mengoptimalkan pengalaman ruang di dalam yang bisa didapatkan oleh pengunjung seperti yang diharapkan dari sebuah astronomi yang berada di luar angkasa, sehingga kondisi di dalam itu tidak terpapar matahari secara langsung. Tetapi di sini pada fasadnya terdapat sebuah secondary skin yang mana di atasnya itu terdapat sebuah panel surya yang listriknya digunakan untuk pencahayaan di dalam ruangan, sehingga dapat diartikan sebagai matahari masuk ke dalam bangunan secara tidak langsung, tetapi melalui panel surya yang diubah menjadi listrik lalu menjadi cahaya. Fasad yang digunakan pada bangunan ini juga sebagian banyak merupakan secondary skin dengan partisi untuk menutupi sisi dinding-dinding yang polos untuk menjadi elemen visual dan juga menjadi peredam suara tambahan dari kebisingan di luar. Pada area teater juga bagian luarnya terdapat sebuah LED screen, flexible LED screen yang melingkar sehingga yang datang itu dapat mendapatkan kesan futuristik dan tema dari bangunan ini, karena posisi dari zona 3 atau zona teater ini berada dekat dengan area masuk entrance bangunan. Ini untuk suasana eksterior. Dan ini untuk interiornya. Ini pada area utama yang ada planet. Lalu ini untuk teater bintang, dan kurang lebih suasana di dalamnya akan seperti ini dengan permainan pencahayaan yang remang atau tipis. Terima kasih, mungkin sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.